yang insya Allah kita akan melanjutkan hal-hal yang sangat penting bagi kita dalam hal mendidik anak. Ya, kenapa? Karena mendidik anak adalah suatu amanah yang besar yang diberikan kepada kita ya, sebagai orang tua. Dan amanah ini tentunya akan ditanya atau dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, ketika nanti harta, anak-anak dan jabatan tidak akan berguna bagi kita, dan yang berguna hanyalah amalan soleh. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas lanjutan dari matan Raqais fi Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar amalan kita pada kesempatan ini, amalan belajar menuntut ilmu syar'i, adalah amalan yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah menjadikan hati-hati kita ikhlas hanya mengharap pahala Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap apa yang kita usahakan ya, pada kesempatan ini, perjuangan kita dari awal ya, kita diberikan anak, dianugerahkan anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga pada detik ini, pada kesempatan ini, adalah perjuangan yang tidak sia-sia. Ketika kita memenuhi persyaratan suatu amalan sebagai amalan soleh, kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan kita. Karena ada dua syarat agar amalan soleh kita diterima, yaitu ikhlas karena ingin mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Abah umat sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kitab ini yang masih di pilar yang kedua ya, Raqizah As-Sani. Jadi pilar yang kedua yaitu tentang menanamkan akidah dan iman kepada anak-anak. Jadi pilar yang pertama adalah kita memilih pasangan hidup yang soleh atau solihah. Kita pilih memang karena kita ingin generasi penerus kita adalah generasi yang unggul, maka kita pilih pasangan hidup kita yang unggul juga. Dan yang kedua adalah hal penting berikutnya adalah menanam akidah dan iman kepada anak-anak kita. Pada pertemuan sebelumnya, Syekh itu sudah membahas tentang kenapa kok menanam akidah dan iman ini sangat penting ya bagi kita. Menanam pada anak-anak ini sangat penting bagi kita. Ya, kenapa? Karena akidah dan iman adalah pondasi dari amal soleh. Ketika akidah dan iman seseorang itu bagus, ya, kuat, maka amalan-amalan yang dibangun di atasnya ya, akan bagus juga. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa seorang mukmin, orang yang memiliki akidah dan iman yang kuat, itu seperti pohon kurma yang akarnya begitu kuat ya, menghujam ke bumi, dan batang-batang yang menjulang ke angkasa, menghujam ke bumi dan tidak mudah untuk digoyahkan ya, pohon kurma yang besar sulit untuk kita goyahkan. Dan ketika dahan-dahannya menjulang ke angkasa ya, maka dia akan membuahkan buah-buah yang bermunculan terus-menerus pada setiap zaman, setiap saat. Itulah pohon kurma. Dan ketika kita memiliki akidah yang kuat, iman yang kuat dan yang benar ya,
maka seperti pohon kurma. Jadi akidah itu tertanam kuat dan tidak mudah digoyahkan oleh akidah-akidah yang buruk, dan amalan-amalan yang kita lakukan berdasarkan akidah itu akan sampai ke langit sebagaimana tingginya dahan-dahan kurma itu menuju langit. Nah, ketika amalan sampai di atas langit, maka kita akan mendapatkan buahnya di setiap saat, yaitu pahala-pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak memiliki akidah dan iman yang kuat, ya, seperti sebuah tumbuhan yang disebutkan oleh para ulama al-handhal, ya, tumbuhan handhalah atau handhal, ya, bahasa kita mungkin seperti semak belukar yang akarnya itu begitu mudah dicabut. Tanaman-tanamannya, ya, tidak menjulang tinggi, ya, bahkan terkadang buahnya begitu pahit, tidak memiliki pegangan yang kokoh. Karena itu penting bagi kita, ya, agar akidah dan iman kita itu kuat, ya, apalagi kepada anak-anak kita, gitu. Karena penanaman akidah ini tidak mudah. Penanaman akidah ini harus kita mulai sejak dini. Bahkan bisa jadi setelah ketika dalam perut ibu, ya, sudah ada bayi, sudah ada janinnya, maka kita sudah mulai bisa menanamkan akidah. Karena memang ini akan terus sampai nanti kita meninggal, ya, ucapan terakhir kita adalah akidah, yaitu la ilaha illallah. Makanya para ulama begitu memperhatikan penanaman akidah ini. Nah, setelah Syekh menjelaskan tentang pentingnya menanamkan akidah, ya, beliau menjelaskan salah satu metode, ya, salah satu metode dari penanaman akidah ini. Baik, kita lihat di slide. Ini sudah saya buatkan slide-nya. Semoga dengan slide ini akan lebih paham, ya, daripada kita membaca kitabnya langsung. Alhamdulillah ada kesempatan, jadi masih bisa membuat. Bismillah. Baik. Ya, ini matan Raqais fi tarbiyati al-abna. Yang pertama, Abah umat sekalian, Syekh menjelaskan, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah ta'ala, di halaman 10, ya, di bagian bawah, beliau menjelaskan walihada, dan oleh karena itu, oleh karena ini, takasaratin nususu, banyak sekali nas-nas fil wahyaini, pada dua wahyu, maksudnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sangat banyak sekali dalil ala ahammiyati tarsikhil aqidatis salimah, sangat banyak sekali yang menunjukkan tentang ahammiyah, pentingnya tarsikhil aqidatis salimah, penanaman atau pemantapan atau penguatan, ya, akidah yang selamat, wal imanis sahih, dan juga iman yang sahih, yang benar, fi nufusi al-abna'i mundus sigar, pada jiwa-jiwa anak-anak, ya, semenjak dia kecil. Ada di dalam dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah begitu banyak dalil, ya, yang menunjukkan bahwa sangat penting sekali menanamkan akidah yang benar dan iman yang benar kepada anak-anak semenjak kecil. Semenjak kecil. Kemudian di halaman berikutnya, Syekh
mengatakan kama jaa fi wasaya Luqman al-Hakim, sebagaimana jaa telah datang fi wasaya pada wasiat Luqman al-Hakim yang disampaikan oleh Luqman al-Hakim li ibnihi kepada putranya, wa huwa ya'iduhu, sedangkan saat itu Luqman al-Hakim memberikan wasiat dan nasihat yang panjang. Ya. Di dalam surat Luqman yang dimulai ayat 13 dan seterusnya, itu Luqman al-Hakim memberikan nasihat demi nasihat kepada anaknya. Yang ini bisa kita ambil banyak sekali pelajaran, ya, bagaimana cara menasihati seorang anak. Nasihat yang ringkas, padat, dan bisa langsung menjadi pegangan seorang anak. Ketika ini dilakukan oleh seorang ayah, ya, dari hati ke hati, maka itu akan sangat kuat tertanam dalam diri anak. Tidak perlu banyak-banyak. Nasihat itu tidak perlu banyak-banyak. Cukup ringkas, padat, berisi. Itu akan lebih terkenang dalam hati anak-anak kita. Kalau Anda tidak percaya, mungkin Anda bisa mengingat, ya, nasihat apa yang disampaikan oleh ayah Anda ketika Anda kecil. Ya, begitu banyak nasihat yang disampaikan, mungkin yang akan terekam dalam hati Anda, dalam benak Anda adalah nasihat ringkas, padat, ya, yang itu momennya disampaikan pada saat yang pas. Dan ini Luqman al-Hakim menyampaikan nasihat kepada putranya ringkas padat, ya. Dan nanti kita akan mengetahui bagaimana para nabi pun, ya, itu memberikan nasihat, memberikan penanaman akidah itu pada saat momen yang pas. Abah umat sekalian, sedikit sharing gitu ya. Saya dulu sempat usia SD gitu. Jadi ketika saya SD, ya, alhamdulillah Allah memberikan ranking 1 terus, ya. Jarang sekali saya ranking 2. Kemudian ada saatnya ketika tiba-tiba nilai rapot saya turun. Karena saya sejak kecil terdidik, ya, bagaimana berbakti kepada orang tua, karena saya melihat orang tua saya berusaha dengan keras untuk membiayai sekolah saya gitu ya. Akhirnya apa yang membuat saya berjuang untuk mereka berdua adalah bagaimana saya menjadikan prestasi ini membuat mereka tersenyum. Gitu. Ketika ranking 1 saya melihat ayah ibu saya tersenyum senang, itu rasanya luar biasa sekali. Nah, mungkin kita memiliki cara sendiri untuk berbakti pada orang tua. Yang pada saat itu karena ilmu saya terbatas gitu ya, saya hanya berpikir bahwa prestasi inilah yang saya bisa berikan untuk berbakti kepada kedua orang tua saya. Suatu ketika nilai saya jatuh gitu. Jadi nilai saya jatuh. Teman-teman saya saat itu banyak yang nyontek gitu kan. Banyak yang nyontek sehingga nilainya bagus gitu. Tapi saya memang sangat takut sekali untuk menyontek, ya, sehingga nilai saya jatuh gitu. Ya, dalam keadaan saya nangis gitu kan, saya mengadukan ke ayah. Ya, yang terekam dalam benak saya itu ucapan yang sangat memotivasi di saat saya terpuruk, di saat saya sedih, ya, di saat saya butuh pegangan. Ya, ayah tidak memarahi saya gitu. Jadi ingat, perhatikan wahai Aba, perhatikan bagaimana anak-anak Anda gitu. Dan ummahat juga perlu ngerem emosinya. Perhatikan saat-saat dan momen-momen yang pas untuk menasihati dari hati ke hati. Nah, saat itu ketika dalam keadaan saya butuh pegangan gitu ya, nangis, udah saya nggak merasa nggak bisa berbakti kepada orang tua, padahal cuman ranking 2 gitu kan. Ya, tapi itu suatu yang besar bagi saya karena saya merasa gagal. Akhirnya ayah saya mengucapkan ucapannya sebenarnya itu dari pepatah Arab, ya. Pepatah Arab, jujurlah walau itu pahit bagimu. Kata yang singkat, coba. Tapi itu tertanam dalam benak saya sampai saya kuliah pun seperti itu. Teman-teman mungkin kita lihat ada yang ngerepek, caranya macam-macam. Saya teringat dengan ucapan ayah saya ini.
Jujurlah walau itu pahit bagimu. Terasa pahit, nilainya jelek, tapi ini karena diperoleh dari kejujuran, ya kita berbangga, kita bersyukur dengan nilai itu. Dan itu tertanam sampai sekarang. Nah, sebenarnya Mbak Ummahat sekalian, pepatah Indonesia pun banyak yang bisa kita gunakan. Pepatah Jawa juga banyak yang bisa kita gunakan. Ya, apalagi pepatah Arab. Ya, bahkan di Gontor itu ada mahfuzat namanya. Jadi anak-anak ketika masuk Gontor itu dihafalkan mahfuzat. Ya, mahfuzat itu kata-kata ringkas. Mansaro ala darbi wasala. Barang siapa yang berjalan pada satu jejaknya, yang meniti suatu jalan, maka dia akan sampai pada tujuannya. Man jadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Dan seterus banyak sekali mahfuzat. Ya, kenapa kok sampai ditanamkan kata-kata ringkas ini? Ya, supaya apa? Supaya tertanam pada anak-anak kita dan nanti itu akan terbawa dengan dalam kehidupannya. Dan di generasi awal kita sempat mencoba, Abah umat sekalian. Kita insya Allah, seingat saya itu saya ngajar sendiri, waktu itu masih ada murid sekitar 4 atau 5 SDTA, okay? Ada Rumaiso, ada yang alhamdulillah yang bertahan sampai sekarang adalah Ahmad dan Rumaiso. Ini pernah kita ajarkan mahfudot, beberapa mahfudot gitu. Kenapa agak berlanjut? Ya karena kita merasa mending anak-anak hafalan Al-Quran hadis lah sementara ini di awal-awal. Tidak menutup kemungkinan ke depan kalau kita melihat itu bermanfaat maka kita gunakan ya, sebagai adab, karena kandungannya luar biasa. Nah, paling tidak Abah umat sekalian, Andalah yang harus berusaha. Jangan sampai nasihat dari guru-gurunya di sekolah ya, itu lebih tertanam daripada nasihat Anda. Karena ini anak Anda ya, tentunya kita bersaing pengaruh itu. Bersaing pengaruh pada anak-anak kita. Kenapa? Karena ini pahala besar, ini jariyah kita ya, sebagaimana nasihat saya Sulaiman Ar-Ruhaili tentang mengajarkan Al-Fatihah, Mbak umat sekalian ya. Jangan sampai guru-guru Anda, guru-guru anak Anda di TPQ ya, kemudian guru-guru di sekolahnya itu lebih dahulu mengajarkan Al-Fatihah, berhasil sukses ngajarin Al-Fatihah daripada kita. Karena ini pahala yang sangat luar biasa. Al-Fatihah dibaca pada setiap sholat ya. Belum lagi kandungan Al-Fatihah luar biasa. Kalau sampai kita sebagai orang tuanya gitu ya, tidak mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak kita, betapa ruginya ya, betapa ruginya. Makanya Abah umat sekalian, mari ya kita ini kita buat sarana begitu banyak untuk antum sekalian ya, untuk wasilah belajar sehingga antum juga bisa ngajarin anak-anak antum ya, sehingga pahala jariyah itu akan mengalir juga pada diri antum. Tapi kalau antum hanya pasrah istilahnya dengan sekolah, maka yang dapat pahala luar biasa ya sekolah gitu kan. Tentunya kalau kita ya, kita ingin tujuannya adalah akhirat ya, fastabiqul khairat. Mari berlomba-lomba untuk menanamkan pahala jariyah ini kepada anak-anak kita. Demikian. Jadi inti ini adalah nasihat yang luar biasa yang pendek. Nanti kita akan bahas yang pendek dan disampaikan pada momen yang pas. Ya. Kita lanjutkan. Wa huwa ya'iduhu, dan ketika itu beliau sedang menasihati anaknya, ta'kiduhu ala hadhir rakizah. Ya, menguatkan atas pilar yang penting ini. Bal, bahkan kana min awwali ma qala lahu, bahkan ya, nasihat tentang akidah, tentang iman ini adalah min awwali, termasuk dari hal yang pertama, ma qala, dari apa yang Luqman Al-Hakim ucapkan lahu, kepada anaknya. Bagaimana ucapan beliau rahimahullahu ta'ala dalam surat Luqman ayat 13, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Ini adalah muatan akidah, dan ini diucapkan dengan kata-kata la. Ya, ingat yang sudah saya sering sampaikan Abah umat sekalian,
jadikanlah ucapan jangan itu adalah ucapan yang sangat-sangat penting. Kita tidak mengumbar ucapan jangan, tapi ketika kita mengucapkan jangan, berarti ini sesuatu yang harus dihindari. Kalau kita sering mengucapkan jangan, ya maka rasa dari ucapan larangan ini adalah akan menjadi hambar. Ya. Terus juga efeknya juga besar bagi anak-anak ketika kita terlalu sering mengucapkan kata jangan. Terus kemudian belum lagi ketika kita mengucapkan jangan tapi kita langgar gitu ya. Jangan makan bakso misalkan. Kemudian anak kita merayu-rayu, akhirnya kita beli, udah kita belikan. Maka rasa la ini akan merubah jadi apa? Jadi hambar. Jangan berarti apa? Bukan jangan. Tapi ketika ya, coba nasihat ini perhatikan, la tusyrik billah. Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Ditambahi sebab setelahnya inna syirka la zulmun azim. Kenapa? Karena kesyirikan itu kezaliman yang besar. Ya, ringkas, padat. Bagaimana Luqman Al-Hakim mengucapkan kata jangan ini adalah sesuatu yang penting sekali ya untuk anaknya, jangan benar-benar sampai melakukan kesyirikan. Kenapa kok disebut kezaliman yang besar? Ya, kezaliman adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau kita membahasakan ke anak-anak kita gitu ya, yang ngasih makan kamu siapa? Allah. Yang masih hidup kamu siapa? Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang ngasih tangan terus tuh banyak sekali gitu kan. Semua jawabannya Allah. Ketika Allah meminta kepada kita hanya ibadah kepada Allah saja, kamu berbuat ibadah pada yang lain, kira-kira itu zalim tidak? Jawabannya pasti zalim. Padahal kita sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, tapi kita diminta hanya ibadah kepada Allah saja, kita protes. Ya, kita menolak. Bahkan kita menduakan Allah. Ya, beribadah kepada Allah juga kepada yang lain. Makanya disebut kezaliman yang sangat besar. Kita lanjutkan dulu. Kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad berkata, fa bada'a, maka Luqman Al-Hakim memulai hadhil wasiyatu, wasiat ini, sebuah wasiat ini, binahyihi anisyirki, dengan apa? Melarang anaknya dari syirik. Awal mula nasihat yang disampaikan di surat Luqman ayat 13, nanti silakan dicek sendiri. Wasiatnya banyak. Yang pertama, jangan syirik. Yang kedua adalah birrul walidain. Dan ini biasanya berurutan. Jadi birrul walidain, berbakti pada orang tua, ini harus benar-benar juga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan dibiarkan. Jangan beranggapan ketika kita nggak ngajarin anak-anak kita untuk berbakti pada orang tua, maka dia akan paham sendiri. Tidak. Kita harus mengajari anak kita cara berbakti kepada kita. Kita tuntun mereka. Bagaimana mungkin kita sampaikan kepada anak-anak kita caranya berbakti apa, menyiapkan remeh-remeh, misalkan nyiapkan sandal, ya, berkata dengan tutur kata yang sopan. Ketika anak-anak sudah mulai tutur katanya tinggi, ya mungkin bagaimana caranya kita menyentuh hatinya supaya apa? Faham bahwa itu bukan birrul walidain. Jadi perintah yang kedua adalah birrul walidain. Nanti bisa dilihat sendiri. Jadi yang pertama apa? Melarang dari syirik. Wa tahdhirihi minhu. Ya, sudah melarang terus memperingatkan dari kesyirikan itu. Wadhalika, kenapa kok seperti itu? Ya, karena wadhalika, dan itu li'anna, karena asyirka, syirik itu akhtarut dzunubi, adalah dzunub, dosa-dosa yang paling membahayakan. Akhtar. Kenapa kok paling berbahaya? Wa huwa mubatilun di jami'il a'mal. Ya, dia adalah pembatal bagi seluruh amalan anak-anak kita. Karena penting sekali, ya, karena itu penting banget. Bahkan kalau mau disodorkan, apa umat sekalian,
kita penting mana nih? Anak-anak udah kita hafalin Al-Quran saja, ya kita nggak ngajarin akidah, karena kita bukan mungkin kita bukan ahlinya atau nggak bisa ngajarin akidah. Udah dah, pokoknya tahfidz aja deh, ya. Atau akidah dulu tanpa tahfidz, maka kita lebih memilih akidah dulu, ya. Kalau seorang anak hafalannya 30 juz tapi akidahnya keliru, betapa ruginya. Ya, begitu banyak amalan yang ditolak gara-gara apa? Akidahnya keliru. Hafal 30 juz tapi berbuat syirik. Na'udzubillah min dzalik. Ada, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Bahkan orang yang hafal 30 juz saja sudah bisa murtad. Bisa. Gitu ya. Makanya penanaman akidah ini jauh lebih penting daripada sekedar hafalan. Nah, ketika akidah anak-anak kita itu kuat, abah umat sekalian, maka hafalan itu akan menopang akidah anak-anak. Ya, jadi bukan sebagai bertentangan, tapi menopang. Dan sudah saya tekankan dari awal, abah umat sekalian, bahwa di taud kita, di TK kita, walaupun tidak secara jelas ada kitab masalah akidah, gitu kan, khusus atau buku akidah yang diajarkan anak-anak, kita mengajarkan akidah di juz 30 karena isinya, muatannya penuh dengan muatan akidah. Jadi dari situ ya anak-anak hafal juz 30 plus kandungan akidah di dalamnya. Ya, baru di kelas 1 ya kita tanamkan sedikit demi sedikit akidah, bagaimana para ulama meringkas kitab akidah ya agar dihafalkan oleh anak-anak. Ya, kenapa kok sampai begitu getol kita dalam akidah? Yaitu tadi, alangkah ruginya ketika hafalan anak-anak banyak gitu kan, tapi akidahnya keliru. Nah, kita lanjutkan. Terus kemudian faedah apa yang bisa kita ambil dari ucapan Syekh Abdul Razak yang disebutkan tadi? Nah, dari kita membaca surat Luqman ayat 13 tadi, ya, maka kita bisa mengetahui bagaimana salah satu metode menanamkan akidah dan iman itu dengan nasihat lembut secara langsung. Ya. Ingat, perhatikan momen abah umat sekalian. Terkadang kita harus menunda nasihat. Ya. Misal anak kita bersalah, gitu ya. Anak kita salah ngomong sama temannya, langsung kita tegur di hadapan teman-temannya, maka yang terjadi adalah kita bukan menasehati dia, kita bukan memperbaiki dia. Karena nasihat itu adalah memberikan sesuatu kebaikan kepada yang dinasehati. Tapi kita ketika menasehati langsung di hadapan teman-temannya, sebenarnya kita menghancurkan mental dia. Ya, menghancurkan mental dia. Kenapa? Anak memiliki rasa malu. Kalau tidak percaya, abah umat sekalian, coba tanya langsung kepada anak-anak kita. Kalau misalkan kamu tak tegur di hadapan temanmu, kamu malu nggak? Dia akan jawab malu. Gitu. Nah, itu makanya kita harus tahu momen yang tepat. Ketika di hadapan temannya dia bersalah, mungkin kita langsung aja tarik tangannya, jangan lakukan itu, atau sudah pokoknya langsung, tidak dengan ceramah atau nasihat terlalu panjang. Ya. Dan kita nggak usah teriak, itu bisa. Nah, setelah nanti di tempat yang tersembunyi, suatu situasinya pas, kita bisa ngomong. Nah, itu adalah cara nasihat yang bagus untuk anak-anak. Jadi jangan menghancurkan mentalnya di hadapan teman-temannya. Kecuali ya Pak umat sekalian, dia sudah melakukan berulang kali. Ya, kita pakai tahapan nasihati 1, 2, 3, 5, kok tetap diulangi. Ya, maka kita naikkan level nasihat kita. Nah, ini penting ya Pak Mas sekalian. Jadi Rasulullah SAW itu ketika melihat sahabat beliau itu bersalah, itu memiliki tahapan untuk menasihati. Dan cara nasihat ini dikumpulkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid dalam buku beliau. Saya lupa judulnya. Tapi beliau mengumpulkan beragam cara Rasulullah SAW menasihati para sahabatnya. Tidak mesti langsung ngomong kepada anaknya, tidak mesti langsung ngomong kepada sahabatnya. Terkadang beliau menggunakan metode ngomong secara umum.
ya. Ada misalnya contoh ya, ada orang yang melakukan ini gitu ya. Ya, sebaiknya jangan melakukan itu. Ya. Orang yang mendengar itu, yang melakukan pasti langsung terasa, aduh, iya ya, jangan-jangan saya ini. Kemarin kayaknya saya melakukan itu. Selesai. Tanpa mentalnya dihancurkan, tanpa dia ditunjuk sehingga malu gitu kan. Karena ucapannya umum, siapapun yang melakukan itu. Nah, kalau dengan ucapan yang umum ternyata sudah diperbaiki, nggak melakukan lagi, selesai, alhamdulillah. Tapi kok masih dilakukan, berarti belum sadar ini. Berarti harus dinaikkan levelnya. Ya, harus dinaikkan levelnya. Dipanggil. Ya, dipanggil, bertemu. Jangan sampai ada teman-temannya ngomong secara pribadi. Dengan tanya, kenapa kau melakukan ini? Ya bagaimana Anda, tentunya kita sebagai ayah, sebagai ibu, itu lebih memahami ya karakter anak kita. Kita bisa ngomong, ya bertanya alasannya apa, sampai dia benar-benar paham bahwa perbuatannya itu keliru. Ya. Setelah itu kita amati lagi. Loh kok masih dilakukan? Berarti levelnya kita naikkan lagi sampai hukuman, sampai bahkan, mohon maaf, bahkan kita terkadang perlu mempermalukan anak kita. Terkadang gitu ya. Ini sudah mentok karena kita sudah melakukan sesuatu yang ini kan karena dia lebih senang dengan anak apa teman-temannya, ya kita buat seperti itu. Tapi ingat, setelahnya kita harus melakukan apa? Pengobatan. Artinya apa? Pengobatannya ada terapi agar tidak terlalu terluka ya, karena kita permalukan di hadapan teman-temannya. Nah, ini kita sebagai orang tua yang lebih memahami karakter anak kita. Demikian. Jadi ada tahapan-tahapan tertentu yang antum dan saya ini perlu belajar gitu. Bagaimana sih Rasulullah dulu cara menasihati orang? Dan luar biasa Rasulullah SAW ya sudah menggariskan gitu. Banyak sekali dari hadis-hadis yang bisa kita telaah. Dan itu kita terapkan biasanya di baik itu di TAUT atau di SCTA, kita sampaikan. Jadi ketika ada anak yang bertengkar gitu, kita enggak memarahi mereka di hadapan ini, ya kecuali sudah keterlaluan. Sudah berulang kali, itu pernah terjadi berulang kali fatal, ya sudah saya langsung marahi di depan teman-temannya. Setelah itu ya nggak dilakukan karena sudah sangat parah gitu. Tapi kalau tidak, biasanya saya panggil ke kantor atau mungkin ustadzahnya manggil ngomong pribadi gitu ya, sampai benar-benar tahu bahwa siapa yang salah dan siapa yang benar gitu. Dan kita harus netral karena anak itu juga seperti kita ya, kadang-kadang menuntut keadilan. Saya melakukan ini merasa benar gitu kan, temannya juga gitu merasa benar, akhirnya terjadi pertengkaran karena ilmu mereka tentang kebenaran ini terbatas. Tapi ketika kita jelaskan mana yang benar, mana yang salah ya, bagi anak yang sudah nggak emosi nih, dia akan langsung menyadari gitu. Itu juga antara kalau ada adik kakak seperti itu, jangan kita selalu membela adiknya ya, karena adiknya seperti ini, adiknya masih kecil. Tidak. Kalau misalkan adiknya yang salah gitu ya, ya adiknya harus minta maaf pada kakaknya gitu. Jadi kita dudukkan sesuai porsinya. Nah, ini nasihat yang luar biasa. Mari kita simak. Pertama adalah contoh nasihat Nabi Nuh kepada anaknya di saat yang sangat genting ya. Ini saat-saat yang genting banget, yaitu apa? Ceritanya ada di surat Hud ayat 42 ya, silakan nanti dicek sendiri, ceritanya agak panjang. Intinya yang saya bisa sampaikan di sini bahwa Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya itu lama sekali, termasuk pada kepada anaknya, termasuk pada ibunya, istrinya, sama istrinya. Beliau berdakwah dengan penuh kesabaran, tapi ternyata dakwah beliau disambut oleh sangat sedikit orang. Bahkan anaknya yang keempat oleh para ulama ya, yang nanti akan tenggelam ini, yang akan dipanggil, ini adalah bersama orang-orang kafir, menolak dakwahnya Nabi Nuh ya. Tidak hanya itu, di surat At-Tahrim di bagian-bagian akhir ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan contoh seorang perempuan ya, yang pertama adalah contoh orang-orang perempuan yang mereka berada di tanggung jawab suami-suami yang
dalam tanda kutip parah gitu ya, Fir'aun ya. Tapi ternyata istrinya baik. Begitu juga sebaliknya, Nabi Nuh dan Nabi Lut memiliki istri, tapi ternyata ya istrinya adalah termasuk dari para penentang suaminya atau nabi ya, termasuk istrinya Nabi Nuh ini. Jadi istri dan anaknya termasuk orang-orang kafir. Nah, ketika membangun sebuah perahu gitu, bahtera gitu kan, beliau diejek terus. Akhirnya sudah berhasil dibikin perahunya ya. Kemudian mulailah saat-saat yang dijanjikan, yaitu apa? Mulai air-air meluap, bahkan tempat pembakaran yang biasa digunakan di dapur itu memunculkan air ya. Dan Nabi Nuh ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan semua hewan-hewan yang berpasangan. Kemudian keluarga beliau. Kemudian orang-orang yang beriman. Ternyata apa? Sangat sedikit sekali dari orang-orang yang beriman yang mau beriman kepada Nabi Nuh dan masuk di bahtera tersebut. Nah, setelah itu mulai meninggi dan akhirnya apa? Bahtera itu mulai seperti kalau kita mungkin berlayar gitu. Padahal ini adalah di darat. Nah, pada saat itu beliau melihat putranya yang berusaha ya. Putranya ini adalah putra, disebutkan para ulama namanya macam-macam. Di sini ada yang menamakan Kan'an, ada yang menamakan Wa'il dan seterusnya. Ada 3 yang disebutkan para ulama namanya. Nama tidak perlu bagi kita. Tapi bagaimana faedah yang bisa kita lihat, bagaimana perjuangan dan nasihat yang luar biasa disampaikan oleh Nabi Nuh kepada anaknya. Ketika melihat anaknya ini berusaha gitu ya, berusaha mungkin naik di suatu tempat menghindari air bah ya, Nabi Nuh dengan kasih sayangnya mengucapkan apa? Ya bunayya irkam ma'ana wala takun ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo naiklah bersama kami dan janganlah kamu bersama dengan orang-orang yang kafir. Disebutkan oleh Syekh Sayyid At-Tantawi, ucapan ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin ini adalah sebenarnya nasihat yang disampaikan oleh seorang ayah yang dia memiliki kelembutan seorang ayah. Walaupun anaknya sendiri menentang ayahnya, tapi masih sempat di saat-saat genting, di saat-saat terakhir mengucapkan nasihat apa? Ya bunayya irkam ma'ana wala takun ma'al kafirin. Ini di saat-saat terakhir. Dan ucapan ini kita tidak tahu bagaimana Nabi Nuh mengucapkannya. Yang jelas disampaikan oleh Syekh Sayyid At-Tantawi ini adalah nasihat dalam keadaan yang sangat sedih ya. Kalau kita bayangkan mungkin anak kita gitu ya, anak kita sudah kita nasihati ya dengan penuh seksama, jangan ke sana bahaya, jangan ke sana, tapi ternyata masih melakukan sesuatu yang bahaya. Saat-saat genting kita berusaha narik, dia nggak mau, tetap pilih bahaya, gitu kan? Ya ini nasihat terakhir, wahai anakku, jangan ikut dengan bersama orang kafir, ayo naik kepada kami. Nah, ketika mengucapkan dengan nasihat yang begitu menyedihkan bagi seorang ayah, gitu ya, akhirnya apa? Anaknya digulung ombak yang besar. Ya. Bahkan sebelum itu, ya, ketika ini coba bayangkan nanti di surat Hud setelahnya sudah diberikan nasihat, mungkin bahasa kita ya itu sambil mungkin bercucuran air mata, nasihat dengan lembut menggunakan kata ya bunayya. Ya bunayya ini bukan ucapan anak seperti biasa, tapi sangat lembut sekali, berharap anaknya yang kafir itu mau taubat di saat-saat terakhir dan ikut beliau di perahu. Tapi apa kata anaknya di ayat berikutnya? Tidak. Maka saya akan cari tempat perlindungan ke gunung, yang gunung itu akan melindungi dari air. Dan percakapan detailnya nanti ada di surat Hud ini.
Jadi nasihat pada momen yang pas itu sudah difahami oleh Nabi Nuh. Ini genting, ini penting banget. Harapannya sadar, tapi ingat, dari sini kita tahu apa umat sekalian, sebaik apapun nasihat yang kita berikan kepada anak-anak kita, tetap yang bisa memasukkan dalam hati-hati anak kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah hanya di tangan Allah. Tugas kita hanyalah apa? Menyampaikan nasihat dengan cara terbaik. Coba bayangkan, ini Nabi, ya, Nabi, bahkan Nabi Nuh, Nabi kedua setelah Adam. Beliau berusaha mengajak anaknya sendiri di saat genting, tapi ternyata apa? Allah takdirkan anaknya untuk menjadi kafir. Ini adalah faedah bagi kita bahwa nasihat itu tetap kita sampaikan dan kita nggak boleh nyerah. Di saat terakhir pun, di saat tidak ada harapan untuk anak kita berubah misalkan ya, tetap kita harus nyampaikan nasihat. Dan ingat, yang bisa merubah hati, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nasihat ini sangat penting ya, disampaikan kepada anak-anak kita secara langsung dengan nasihat yang lembut. Kemudian contoh yang kedua, yaitu nasihat Nabi Ibrahim dan Yakub kepada anak-anaknya. Surat Al-Baqarah ayat 130-132. Allah berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Ketika Robnya Ibrahim berkata kepada Ibrahim alaihissalam, "Qal aslim." Islamlah, tunduk patuhlah kamu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, qala aslamtu li rabbil alamin. Aku pasrah kepada Robnya semesta alam. Allahu Akbar, ya. Rob semesta alam, aku pasrah kepada Robnya semesta alam. Ya. Kita ini kadang-kadang kan banyak protes. Allah itu yang punya semuanya, tapi kita apa? Sering mengkritik Allah. Kita banyak protes kepada Allah. Kenapa kok gini? Kenapa kok gitu? Harusnya begini, harusnya begitu. Padahal ketika kita disodorkan Al-Quran, As-Sunnah, ya, dengan pemahaman yang benar, maka harusnya apa? Kita aslim. Kita apa? Kita pasrah kepada Allah. Sami'na wa ta'na. Ya, sebagaimana Ibrahim, qala aslamtu li rabbil alamin. Kemudian apa? Wa wassa biha Ibrahim banihi. Dan Nabi Ibrahim juga mewasiatkan ucapan ini kepada anak-anaknya. Ya. Nabi Ibrahim mewasiatkan, nak, ya, tunduk patuhlah kamu kepada Allah. Ya, bahasa kita gitu ya. Tunduk patuhlah kamu kepada Allah, taati Allah. Tidak hanya itu, ya. Demikian pula Yakub. Ya, Yakub juga sama. Yakub menasihati anak-anaknya juga apa? Ya bunayya, innallaha, Ibrahim berkata, ya, ini contoh juga, ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Coba ini nasihat lembut tentang akidah dan iman. Wahai anakku, Allah sudah memilih bagimu agama Islam. Inilah agama yang paling benar. Maka janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Ingat, jangan kafir, jangan murtad. Jaga agama ini. Bahasa kita kan gitu. Ini adalah nasihat-nasihat akidah dan iman yang disampaikan oleh para nabi kepada anaknya. Tentunya kita sebagai bapak, ya, kita sebagai orang tua, ya lebih patut lagi memberi nasihat anak-anak kita terkait apa? Akidah dan iman ini. Sementara mungkin kita melihat banyak orang itu wasiatnya apa? Kalau mau meninggal, rumah saya yang di sana tolong dijaga, gitu kan. Tolong itu uang-uang di bank itu tolong ini untuk obat saya, gitu kan. Tapi yang lebih penting daripada sekedar itu adalah apa? Iman dan akidah. Ini harus kita tanamkan. Jangan wasiat-wasiat dan nasihat berupa dunia saja, tapi apa? Kita sambungkan dengan akidah, ya, dan itu insya Allah akan menjadi pahala jariah kita.
Nah, ini adalah nasihat tambahan, faedah tambahan ya yang bisa kita ambil. Yang pertama, nasihat yang tepat Bapak umat sekalian itu ringkas ya, padat dan pada momen yang tepat ya. Jangan terlalu mengumbar nasihat, jangan terlalu banyak memberikan nasihat, tapi kita sampaikan pada saat yang tepat ya, dan ringkas itu lebih baik. Terus kita tidak boleh putus asa untuk menasihati anak-anak kita sebagaimana Nabi Nuh tadi ya, sampai terakhir pun ya masih berusaha menasihati anaknya ya, yang membolak-balikkan hati manusia, bukan manusia tapi Allah. Tugas kita hanya menasihati. Mungkin dari nasihat yang mendekati akhir yang sudah kita mentok ya, dia akan berubah, siapa tahu. Jadi jangan pernah merasa putus asa untuk menasihati anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya, kita perlu perhatian yang besar pada masalah akidah, tauhid dan iman anak-anak kita. Kemudian berikutnya adalah nasihat dari hati, ya, itu akan melahirkan ucapan yang tepat. Jadi nasihat itu sebenarnya tidak ada teori khusus. Tapi ketika kita mengucapkan nasihat dari hati kita, insya Allah akan nyambung dalam hati anak kita. Tapi kalau nasihat kita hanya sekedar emosi, hanya sekedar omongan saja ya, maka nggak akan nyambung dalam hati anak-anak kita. Yang terakhir adalah kita orang tua itu mendapatkan amanah untuk mengarahkan anak ya, menasihati anak, menjaga agamanya anak. Tapi hidayah itu hanyalah di tangan Allah ya, sebagaimana anak Nabi Nuh tadi yang masih tetap kafir, yang tidak mau bersama ayahnya yang seorang nabi, padahal itu untuk selamat di dunia ya kan, apalagi kita yang sangat selamat di akhirat ya, ini Nabi Nuh tadi mengajak anaknya ya, ketika anaknya itu beriman dengan Nabi Nuh maka dia selamat dunia akhirat gitu. Tapi itu pun masih ditentang oleh anaknya ini. Jadi hidayah itu umat sekalian di tangan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan nasihat dan berusaha sebaik mungkin. Kita ringkas. Terus kemudian yang berikutnya adalah doa dengan tersembunyi. Ya, nanti bisa dilihat sendiri. Jadi metode berikutnya menanamkan akidah sebenarnya banyak ya, kita hanya menyampaikan beberapa saja, yaitu dengan doa yang tersembunyi. Artinya apa di sini? Kita menyampaikan doa tapi tidak kelihatan anak kita. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 124. Ya, contohnya Nabi Ibrahim, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa'atammahunna. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat. Ya, disebutkan kalimat di sini sebenarnya adalah, kalau kita lihat tafsir, maka dia maksudnya adalah perintah, larangan dan syariat Allah. Fa'atammahun. Maka Nabi Ibrahim benar-benar menyempurnakan, melakukan dengan sempurna sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Luar biasa ya. Qala, kemudian apa yang diberikan Allah karena Nabi Ibrahim berhasil menyempurnakan, artinya memenuhi semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku akan benar-benar menjadikan kamu imam bagi manusia. Ya, contoh, teladan, pimpinan bagi manusia. Jadi ketika kita mentaati Allah, ya, mentaati Rasulnya, mentaati syariat Allah, menjauhi larangannya, maka inilah yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan inilah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika coba perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim ya, setelah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi imam bagi manusia, maka qala wa min dzurriyyati, ya Allah ya, dan juga dari keturunanku. Kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, qala la yanalu ahdi dzalimin. Ya. Janjiku ini tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Artinya apa?
Nabi Ibrahim setelah beliau mendapatkan kemuliaan ini ya karena menyempurnakan perintah larangan dan syariat, beliau nggak melupakan anak keturunannya, beliau mendoakan ya dalam keadaan anak-anaknya tidak tahu. Ya, tapi Allah mengijabahi sebagian ya karena dari keturunan Nabi Ibrahim ternyata banyak sekali nabi kan gitu. Tapi ada orang-orang yang zalim dari keturunan Nabi Ibrahim juga yang tentunya tidak dapat keutamaan ini. Gitu. Jadi doa secara tersembunyi. Kemudian berikutnya adalah dengan doa secara terang-terangan. Di surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 128. Contoh ya, Nabi Ibrahim juga. Wa idz yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait. Ya, wa Ismail. Dan ketika Ibrahim meninggikan bangunan-bangunan pondasi dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala, Baitullah, Ka'bah, dan juga saat itu bersama Ismail, mereka berdua berdoa apa? Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabbku, terimalah amalan kami ini. Doa bareng. Ya, kita nggak tahu apakah Nabi Ibrahim mengucapkan, Nabi Ismail mengikuti atau Nabi Ismail mengaminkan. Yang jelas ini dua-duanya berdoa. Ya Allah, ya terimalah amalan kami. Ini akidah. Ya. Jadi setiap doa-doa yang diajarkan misalkan kita di SD gitu ya ada Hisnul Muslim. Kemudian di TK juga sama, Hisnul Muslim kita ajarkan, itu sebenarnya terkandung muatan akidah di situ. Ya tinggal kita karena di sekolah waktunya terbatas Bapak Mas sekalian, kita hanya bisa memberikan artinya secara ringkas gitu ya. Dan juga hafalan. Nah sebenarnya arti ini, maksud dari doa ini akan lebih kuat dan mantap ketika antum yang mengajarkan. Kenapa? Karena antum bersama anak Anda. Ketika mau makan, dia berdoa gitu ya. Kemudian sedikit antum singgung, wah apa tuh artinya doanya tuh? Oh, antum jelaskan maksudnya artinya. Kan luar biasa gitu ya. Mau wudhu, mau tidur, doa, ada akidah. Antum jelaskan sedikit. Ya, karena antum yang selama 24 jam mungkin ya, sering bersama anak-anak Anda. Maka doa-doa yang kita ajarkan di sekolah ini ya, tanamkan kepada anak-anak sisi muatan akidahnya. Gitu. Dan ini ya dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah Rabbana taqabbal minna, doa lagi innaka antas samiul alim, akidah lagi. Kemudian Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami adalah orang-orang yang tunduk patuh kepadamu dan juga keturunan kami. Ya, dan seterusnya. Wa innaka antat tawwabur rahim. Nah, ini adalah doa ketika kita lihatkan doa itu atau kita ajak anak-anak kita berdoa. Jadi metode menanamkan akidah yang berikutnya adalah dengan doa, dan itu dilakukan di hadapan anak-anak kita. Kemudian yang terakhir adalah talqin. Ya, dengan talqin ini sudah saya terangkan dulu ya, yaitu dengan metode talqin. Talqin itu apa sih? Talqin itu kita menjadikan anak-anak kita hafal kalimat akidah yang ringkas. Gitu. Di Al-Quran banyak, kayak tadi Innallaha Sami'ul Basir, ya. Atau mungkin di juz 30 itu ada muatan akidah, kita bisa pakai itu. Atau kita bisa melihat kitab-kitab akidah, ya. Anak-anak kita talqin. Udah hafal aja dulu deh. Hafal saja dulu. Karena kita memberikan pengertian kadang-kadang belum saatnya. Anak-anak kita belum nyambung. Kalau usia TK itu yang hanya bisa dilihat aja memang. Jadi konkret. Kalau dibuat mikir abstrak sulit. Jadi apa yang bisa dilihat, yang dirasa itu yang bisa kita sambungkan dengan akidah. Untuk yang lain sudah hafal aja dulu. Nanti umat sekalian, dan ini sudah pengalaman, sudah saya sering sampaikan, di kelas 3, di kelas 4 ya, antara itu sudah mulai logika mereka berpikir. Hafalan itu akan keluar semuanya dan akan ditanyakan kepada Anda sebagai orang tua. Nah, saat itulah Anda yang sangat berperan ya untuk menunjukkan kebenaran. Ada sebagian yang agak kaget gitu ya. Memang di dalam Al-Quran, umat sekalian, sering kita
dapati istilah kafir gitu ya, musyrik gitu. Kadang-kadang anak-anak pun ngomong itu dengan temannya ya, tentang kamu kafir, oh, saya kafir, oh, jangan sampai jadi kafir dan seterusnya gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua yang tahu seperti itu jangan kaget. Ini perkembangan gitu ya. Jadi mereka taunya, coba mana yang lebih enak bagi Anda? Seorang anak yang tahu istilah-istilah Al-Quran dan As-Sunnah, atau seorang anak yang tahu tentang drama Korea, pemeran-pemeran Korea gitu kan, jadwal apa game. Kalau saya lebih memilih istilah Quran. Tinggal Abah Umat sekalian kita luruskan mana yang keliru. Nah, ketika dia nunjuk temannya kafir, ya kita masuk nasihat di situ. Bukan, jangan seperti itu ya. Kita nggak boleh nunjuk teman kita itu jadi kafir, ya karena bahaya. Nah, kita masuk nasihat di situ. Tapi pondasi awal mereka sudah dapat, yaitu talqin kalimat akidah yang ringkas. Nah, makanya ini di kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali dijelaskan. Ya, kita setelah mentalkin anak-anak kita hafal, langkah berikutnya adalah kita beri pemahaman sesuai usia mereka. Nah, terus kita kuatkan akidah mereka dengan cara apa? Ya, menguatkan akidah ini kita buat mereka terbiasa tilawah Al-Quran. Kita buat mereka terbiasa membaca terjemah Al-Quran atau belajar tafsirnya. Kita buat mereka membaca hadis dan artinya. Bahkan tugas-tugas ibadah ya, kita biasakan anak-anak ibadah. Itu akan menguatkan akidah mereka. Kalau seandainya ada akidah baru yang masuk, ada yang akidah yang keliru, mereka akan muncul pertanyaan. Loh, kok beda ya? Mereka akan tanya pada kita. Misalkan mereka sudah tahu akidah tauhid bahwa kita nggak boleh nyembah kuburan. Kemudian dia mungkin jalan-jalan kemana, lihat ada orang seperti itu, dia akan tanya. Kenapa? Karena akidah yang dasar bahwa nggak boleh nyembah kuburan. Loh, ini kok dia lihat sendiri orang sholat di kuburan misalkan, atau sholat menghadap kuburan. Dia akan tanya pada kita. Saat itulah kita masuk menasihati ya, dan menjelaskan. Ya, karena ada akidah baru yang yang berbeda dengan akidah yang sudah ditanamkan dari awal. Nah, paling tidak anak kita sudah punya filter, Bapak Umat sekalian. Nah, coba seandainya nggak tahu dari awal, ya dia juga mengiyakan aja. Oh ya, berarti boleh ya sholat di kuburan. Oh ya boleh, berarti kita minta-minta di kuburan boleh juga nih. Nah, tapi dengan adanya akidah ini tertanam pada anak-anak, ya mereka punya filter. Nah, kalau ada akidah baru yang masuk, saatnya kita untuk menasihati dan meluruskan mereka. Nah, ini adalah beberapa contoh yang bisa kita ambil tentang metode menanamkan akidah kepada anak-anak kita. Sebenarnya banyak, tapi ini secara ringkas. Kita lihat yang pertama adalah dengan cara nasihat lembut dan langsung ya, tapi menggunakan momen yang tepat. Kemudian yang kedua yaitu doa sembunyi, artinya nggak di hadapan anak-anak kita. Yang ketiga, kita doa di hadapan anak-anak kita sambil kita memahamkan ya makna doa tersebut. Dan yang keempat yaitu dengan cara talqin. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak umat sekalian. Semoga membawa manfaat terutama untuk saya dan antum sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.